lagi di podcast selanjutnya nih. Oke, aku di sini sebagai narasumber Sarah Nur Sajida dari kelas Perbankan Syariah 1B dan rekan aku Mari Azahri dari kelas PS1B absen 12. Nah, kali ini kita mau lanjut tentang podcast bab selanjutnya, Sarah ya. Oke, di sini aku mau jelasin sedikit tentang konsep hak. Konsep hak? Iya, kamu boleh tanya apa aja ke aku, Mari. Bener nih. Iya dong, aku pasti bisa jawab, insya Allah. Aku jawab kamu ya. Oke. Kamu yang jawab ya. Oke, kita akan bahas tentang bab konsep hak. Konsep hak tuh yang aku tahu tuh ada dua nih, Sarah. Ada hak dan kewajiban dan hak dan istimali. Oh, oke. Nah, aku pengen tahu dulu nih hak dan kewajiban. Nah, menurut Sarah tuh hak dan kewajiban apa sih? Yang kamu tahu? Kayak menurutnya kayak pengertiannya gitu ya. Iya. Ini menarik banget sih pertanyaannya, kayak sebenarnya mudah dipahami tapi kadang orang tuh susah dipelajari, susah dipraktikkan juga. Ini aku kasih pengertiannya ya. Hak itu sesuatu yang kita terima atau peroleh, tapi kalau kewajiban yaitu sesuatu yang harus kita tunaikan atau kita laksanakan. Lebih tepatnya itu kayak diwajibkan untuk dilaksanakan. Kayak janji gitu ya. Terus apa lagi nih, kamu mau tanya apa lagi? Coba Aku mau tanya, ada nggak sih definisi kayak definisi hak ada secara dong. etimologi? Kalau pengertian itu secara etimologis itu berarti milik ya, atau menetapkan atau menjelaskan gitu. Kalau definisinya tuh ada dua substansi juga, Mari, kayak nggak satu doang gitu. Yang pertama itu ada hak sebagai kewenangan atau al-sultah, yaitu atas sesuatu atau barang. Al-sulatu ala al-syai, yakni hak yang berlaku atas benda atau disebut hak aini seperti hak milik, hak penguasa benda, harta perwalian gitu. Terus ada lagi nih yang kedua, hak sebagai keharusan atau kewajiban atau taklif. Jadi kalau misalkan kita melakukan sesuatu harus ditunaikan gitu ya. Betul. Yaitu substansi hak yang terbebankan pada orang yang lain disebut hak syahsi, yaitu hak yang tadi terbebankan pada orang lain gitu. Dari syarat seperti hak istri yang terbebankan pada suami, hak anak terbebankan pada orang tua gitu. Jadi setiap manusia itu punya hak masing-masing. Betul. Ya, seperti istri pada suami, anak pada ibu, orang tua dan orang bapak gitu ya. Terus aku mau tanya lagi, tadi kan aku udah tanya tentang hak dan kewajiban. Nah, sekarang aku mau tanya tentang hak dan iltizam. Nah, menurut Sarah tuh gimana sih dari definisi bahasa maupun istilah gitu. Nah, tadi kan udah disampaikan kalau hak itu keharusan yang terbebankan pada pihak lain dari sisi penerima. Nah, kalau iltizam itu keharusan yang terbebankan pada pihak lain dari sisi pemberi. Jadi beda ya ternyata. Nih lebih tepatnya secara istilah ya, akibat ikatan hukum yang mengharuskan pihak lain memberikan sesuatu atau melakukan suatu perbuatan atau tidak berbuat sesuatu gitu. Aku mau tanya lagi nih, ada nggak sih syariat atau sumber iltizam seperti hukum, syariat dan lain-lain gitu? Oh, ada dong. Ini salah satunya itu akad atau irodatul akidain. Itu apa itu? Itu suatu akad ya, kayak melakukan akad gitu. Dalam hati nih ya? Iya, betul. Kalau yang kedua itu iroda al-munfarida, yaitu kehendak sepihak atau janji atau nazar dalam sepihak aja gitu. Terus ada lagi yang ketiga itu al-fi'lu al-nafi, yaitu perbuatan yang bermanfaat. Itu seperti kita melihat orang lain dalam kondisi sangat membutuhkan, kita wajib membantunya. Kalau minjem uang gitu bisa nggak? Boleh sih kalau kita juga punya uang ya. Kalau nggak punya ya mungkin kalau kita ada hak untuk mengembalikan gitu ya. Betul. Ini yang terakhir ini al-fi'lu al-dar, yaitu perbuatan yang merugikan. Seperti ketika orang merusak, melanggar hak benda orang lain atau iya betul, atau kayak kepentingan orang lain tuh dijahatin gitu, dihalang-halangi, dirusak gitu ya. Oke. Tadi kan udah ngomongin tentang sumber-sumber dari iltizam. Nah, sekarang aku mau tanya
ada nggak sih alternatif pemenuhan iltizam terhadap hutang? Ada dong. Ini Apa itu Sarah? ada 3 ya, Sah. Yang pertama itu hawala, Hawala. kafala, dan takasi. Apa itu artinya semuanya? Oh, kalau kafala itu yang pertama hawala ya, Hawala. pengalian iltizam. Pengalian Contohnya itu kartu kredit gitu. ATM gitu ya? Iya betul, itu salah satu contoh dari hawala atau Hawala. pengalihan iltizam. Terus yang kedua Kafala, yaitu mengumpulkan atau menjamin dan menanggung. contohnya seperti Contohnya itu jaminan yang diberikan kepada pihak menanggung atau al-kafi kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak kedua, pihak yang ditanggung atau al-makful. oh gitu. Terus yang ada lagi ya yang Ada ketiga? tadi yang takasi ya. Takasi ya tadi ya? Yaitu suatu keadaan di mana orang berpiutang terhalang menagih piutangnya gitu karena ia sendiri berhutang kepada orang lain gitu. Mendesak ya? Betul, masing-masing terhalang menuntut hak tagihan namun mereka tetap terbebani dengan iltizam masing-masing. Oh gitu. Tadi kan udah ada namanya alternatif pemenuhan. Pasti ada namanya akibat hukum dari suatu hak. Nah itu Betul. yang menurut Sarah ada nggak sih kayak yang Sarah tahu gitu tentang akibat dari hak ini? Ada dong, ini aku sebutin ya. Yang pertama itu perlindungan hak dan yang kedua itu penggunaan hak. Itu tertera dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 280. Oh gitu. Terus apa lagi ya Sarah ya? Aku mau tanya tentang ada nggak sih pembagian dari jenis hak? Kalau pembagian jenis hak itu ya ada dong pastinya, Ri. Itu kan berkelompok-kelompok gitu kan. Yang pertama itu hak Allah, yang kedua itu hak manusia, ketiga hak bersertifikat antara hak Allah dan hak manusia gitu. Jadi antara hak manusia dan hak Allah tuh saling berkaitan ya Sarah ya? Betul, masih beda-beda gitu. Terus aku mau tanya lagi tentang ada nggak sih jenis-jenis dari hak irtifak itu? Ada dong, Kan banyak ya? banyak banget ini. Yang pertama itu hak Sebutin beberapa aja nih kalau Sarah. enggak sih, aku sebutin semuanya aja nggak apa-apa. Ya udah bener nih. Yang pertama itu hak al-syur'i, yang kedua hak al-majroh, yang ketiga hak al-masil, yang keempat hak al-murur, yang kelima hak al-jiwar, dan yang terakhir hak al-ta'ali gitu. Kalau aku mau tanya tentang hak al-murur itu apa sih? Hak al-murur? Hak al-murur itu hak bagi pemilik tanah yang lebih jauh untuk melewati tanah orang lain yang lebih dekat. Itu contohnya. Jadi sesama tetangga tuh harus saling mengerti ya? Ya Sarah, betul. Terus aku mau tanya apa lagi ya tentang jenis-jenis hak. Oh ya, aku masih bingung nih tentang hak al-syurbi. Apa sih itu? Oh, hak asyurbi itu hak untuk memanfaatkan air untuk pengairan tanaman, hewan, atau kepentingan umum manusia gitu. Kalau di masyarakat kayak mungkin ada sumur gitu ya, Sumur gitu ya? itu mungkin bisa mengalirkan air untuk kepentingan Tetangga masyarakat gitu. umum. Gitu. Oke. Mungkin cukup kali ya Ya, Sarah ini ya? kayaknya udah lengkap banget kamu tanyanya loh, Mari. Wah, Aku kepo banget soalnya. iya, wah bagus sih kalau kepo-kepo gitu kita bisa belajar lebih banyak lagi. Mungkin cukup sampai sini aja kali ya podcastnya. Oke. Ada lagi nggak sih? Gak ada dong, cukup dong. Nggak ada. Maksudnya kok kalau ini cukup, nanti kita ada selanjutnya Podcast itu lagi beda bab lagi ya. Oke, mungkin kita akan lanjut di bab selanjutnya. Oke. Dadah. Assalamualaikum.